Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Kak Apri. Ketika kita di jalan, kita tidak bisa memilah siapa yang harus kita bantu. Ketika ada di depan mata, ada kejadian, kita biasanya respect ya. Respect, hati kita selalu tergerak untuk membantu. Jadi ketika kita di jalan, tidak selalu hanya dengan anak-anak, tidak selalu dengan remaja-remaja di jalan. Kadang-kadang banyak juga orang tua terlantar, orang tua yang mengalami sakit, yang tidak terpedulikan. Di sana kita dapatkan realitas seperti itu. Kita tidak bisa tinggal diam juga ketika mereka membutuhkan pertolongan. Ya, memang harus, karena hati kita yang tergerak untuk menolong dia. Bukan mau tidak mau, tapi memang harus kita tolong ketika mereka membutuhkan. Seperti salah satu kisah ini, ketika saya ada berada di gelanggang Senen itu, biasa saya tadi menengok anak-anak melintas ke sana, tapi seorang pedagang bawang yang ada di situ, dulu pada pedagang bawang, sekarang udah Senen itu udah rapi sekali ya, udah beda aja. Menghampiri saya, "Kak, tolong Kak, itu ada seorang bapak, dia bilang, tolong Pak ini." Kenapa dengan Pak ini? Itu Kak, ngeletak di sana udah 3 hari, nggak ada yang nolong, nggak ada yang ngurusin. Bisa bantu nggak Kak? Saya panggil dia Mas Kumis. Di mana Mas Kumis? Itu di sebelah sana Kak. Baik, kan saya lihat dulu ya. Lalu saya berjalan dengan Mas Kumis ke pinggiran itu, ke teras gelanggang Senen. Saya lihat Pak ini dia biasa, setahu saya tukang sapu di gelanggang Senen itu. Tiap hari kerjanya menyapu situ pagi siang. Jadi dia tergeletak di sana. Itu kan cukup memprihatinkan memang. Saya juga nggak tahu ya kenapa tidak diurus ya. Dia tiduran di atas lembar tikar. Katanya udah 3 hari emang. Saya tergeletak situ. Udah, tubuhnya tuh udah penuh lalat, banyak lalat, makanan di situ. Ada kotoran-kotoran bekas dia BAB ya. Di situ juga geletak jadi satu lah. Saya juga kenapa tidak geletak gitu aja ya. Saya menghampiri bapak itu, saya lihat, tapi emang keadaannya emang tidak bisa diajak bicara lagi. Sudah lemas gitu aja, lemas. Pak masih sadar Pak? Dia hanya menyeringai aja. Kasihan sekali. Ini harus dibawa ke rumah sakit, apa nggak ada yang bawa ke rumah sakit ini? Kami nggak berani Kak, nggak ngerti. Ya kan harus dilaporin ke seperti ini, ke siapa itu? Itu seberang sana ada dinas sosial itu, kenapa kamu nggak lapor? Nggak ngerti Kak. Ya udah, saya nggak mau banyak bicara lagi. Saya bilang, tolong kalian ini tarik ember berapa air sama minta anduk lah dari kalian. Saya ngomong ke yang pedagang di sana, sebelum menyiapkan air berapa ember. Mereka kan pasti orang pedagang itu ya, pedagang toprak, pedagang makanan itu pasti punya ember ya. Sudah, tolong isi air biar saya bersihin bapak ini. Lalu ya sekitar berapa ya, sekitar umur 60-70an ya bapak ini ya. Lalu setelah ember ada, saya coba membuka pakaiannya lumayan dengan aroma yang cukup wangi. Saya buka pakaiannya, kadang nggak bisa ya, saya minta gunting mereka, saya gunting celananya karena udah nempel sekali lepek ya, dengan kotoran, bau wanginya air pipis apa jadi satu. Gunting semuanya, saya buang pakaiannya. Lalu saya coba mandikan, saya siram sedikit. Kedinginan, dia kasihan juga, karena udah beberapa hari mungkin nggak makan orang ini. Saya siram, saya mandiin, saya bersihin.
Saya bersihin, terus saya gosok, saya minta sabun mereka, saya sabunin, saya mandiin. Ya kita mereka selayaknya orang tua lah, orang tua kita sendirilah. Setelah mandi selesai, saya dianduk, saya minta ke pedagang itu, tolong kalian yang punya pakaian bekasi bapak ini, biasa nanti bawa ke rumah sakit dengan layak, tidak susah gitu. Ya udah, mereka menyiapkan pakaian, saya pakaian pakaian. Udah seperti ini sudah layak lah, jadi pasti tidak susah dibawa ke rumah sakit juga. Rencana saya karena ini orang tua terlantar gini, saya mau bawa ke tempat suatu penampungan orang-orang tua terlantar ada di daerah Duri Kepa sana, tempat teman-teman saya juga. Ya udah, lalu saya saya ajak bapak ini, tapi emang harus digendong ya, nggak bisa, udah lemas sekali badannya, udah tubuhnya udah lemas. Mau saya sempat saya kasih makan dulu, saya makan bubur 2 suap 3 suap udah, napas sudah satu-satu juga ya. Terus saya minta tolong, ada seorang anak pengamen di situ yang nongkrong, terus saya panggil karena saya kenal kebetulan, ayo sini, tolong kakak sini, tolong bantu kakak gotong orang ini. Gotong mana kayak? Saya bilang sama Mas Gus, Mas tolong Mas cariin taksi, biasanya saya bawa orang ini. Ya udah, panggilin taksi ada, lalu saya gotong berdua, seorang anak ini. Saya bilang, kamu nemenin kakak ya, kita bawa orang ini. Ayo baik kak, yuk kita naikin taksi. Saya bilang, Pak tolong selipi Pak. Selipi. Lalu jalan ya, baru nyampe Gatot Subroto, saya lihat napas sudah nggak ngap. Tiba-tiba dia tarik napas. Sudah nggak ada. Bapak ini yang meninggal dalam taksi yang saya bawa. Tapi kan sudah ke rumah sakit rumah sakit di situ, dia rumah sakit GS yang ada di situ, punya rumah sakit tentara ini. Saya bilang, Pak tolong belok ke sana Pak. Mobil taksi itu dibelokkan ke sana, langsung ke UGD-nya Pak, langsung depan UGD-nya itu. Langsung saya lari keluar, saya ambil itu tempat tidur yang dorong itu. Saya samperin ke taksinya, saya bilang anak-anak itu, kita gotong, cepat gotong. Kan toh sudah meninggal ya. Saya juga pasti jadi masalah ya ketika orang itu meninggal di tangan saya di jalan. Saya naikin ke Waktu itu saya panggil dokter, tolong. Ada dokter di sana. Dokter, tolong, orang ini sekarat dokter. Saya berharap dia masih hidup ya. Tapi ketika dokter periksa, wah ini orang udah nggak ada. Sudah berapa lama sudah berapa menit lalu udah nggak ada ini katanya. Sebelum sampai udah nggak ada nih katanya. Oh tadi masih ada dokter, saya bilang. Masih napas ini. Saya takut juga ya kalau meninggal di taksi itu nanti saya jadi masalah. Kalau di rumah sakit ini kan bisa diurus nanti. Ya udah diurus di rumah sakit nih. Ya pasti di visum apa di rumah sakit itu karena orang meninggal di itu. Setelah itu pihak rumah sakit bilang, ini setelah di visum apa ini, Bapak ini siapa? Oh saya bukan keluarga, saya yang membantu orang ini aja. Orang ini nggak punya keluarga. Terus siapa yang memakamkan nih? Saya tanggung jawab pemakaman Pak. Saya bilang ke petugas di sana ya. Lalu setelah di visum berapa jam, ada 5 jam 6 jam ya. Saya menunggu di situ lama. Sambil saya colek anak satu ini, anak jalan, tolong kamu ke Senen. Bilang Mas Kumis tolong cariin ambulan. Ambulan siapalah, hubungin ambulan. Kalau bayar di rumah sakit ini mahal nanti ambulannya. Dan belum tentu mau. Bilang. Anak itu pergi pulang, anak ngamen ini, ke Senen. Menjumpai Mas Kumis. Karena saya kasih nomor telepon. Kebetulan waktu itu saya tidak punya nomor telepon Mas Kumis. Akhirnya saya kasih nomor telepon, Mas Kumis telepon saya. Saya bilang, Mas tolong Mas, cariin ambulan lah. Kan di sini waktu itu pada musim kampanye ya. Kampanye pasti banyak ambulan-ambulan dari partai-partai gitu. Yang suka keliaran juga.
pasti bisa menolong cepat. Benar, nggak lama datang, nggak lama sebenarnya, lama juga. Akhirnya datang juga mobil ambulan itu milik salah satu partai lah. Partai, lalu setelah visum selesai, administrasinya kan tahu di gelandangan nggak bersulit juga ya, karena mereka bukan rumah sakit yang emang nanganin kasus seperti gini gitu. Jadi mereka langsung gitu ada mau nanganin langsung terima, dipulangin aja gitu. Saya bawa berdua dengan pas supir ambulan ini, masukin ke mobil ambulannya, saya bawa ke Gelanggang Senen. Di Gelanggang Remaja Senen itu di jalannya di tengah itu ada patung, ada arena lapangan. Saya bawa ke situ. Saya bilang orang sini, gimana nih orang ini? Kita nggak punya keluarga, mau dimakamkan di mana nih? Terus gimana kak? Kalau bisa di sinilah. Kalian mandiin lah tempat di sini. Oh iya kak, benar kak. Itu depan ada masjid. Pasti ada punya buat ini buat pemandian orang meninggal. Ya udah, kamu kalau urus lah, pinjem lah. Lalu beberapa pedagang pinjem bawa itu yang buat memandikan orang meninggal. Di Gelanggang Senen itu cari kain-kain ataupun untuk nutupin waktu dimandikan itu. Terus ada ustadz yang di masjid itu dipanggil untuk memandikan di situ. Memandikan. Lumayan ya, udah jam berapa tuh? Jam 6 sore. Udah maghrib udah lewat. Dimandikan, gak lama polisi-polisi di Senen itu datang gitu. Mereka lihat terus, ada kejadian apa ini? Kok orang mau meninggal dimandikan di sini? Lalu kebetulan beberapa orang polisi itu kenal saya. Saya bilang, saya Pak yang ngurus kasus ini. Oh udah. Nanti tolong Pak ya bikin laporannya Pak ya. Kalau Bapak udah selesai menguburkan makam ini, tolong Bapak ke kantor polisi bikin laporan tentang orang ini. Siap Pak? Ya udah, saya urus itu. Dengan diawasi seorang polisi. Karena kejadian aneh, orang dimakamkan di tengah jalan, di tengah arena Gelanggang Senen, di lapangannya itu dimandikan tuh. Jadi rame orang-orang. Terus saya bilang, satu orang yang di situ, saya bilang, kamu tahu KW-KW kan, tolong diurus sana ke KW-KW makamnya, supaya nanti langsung bisa dimakamkan. Satu orang ada yang ketika dimandikan ada yang bergerak ke sana supaya nanti cepat bisa dimakamkan. Karena udah malam, udah mulai malam kan. Saya bingung ini nanti bayar untuk pemakamannya gimana nih, yang punya komputer saya waktu itu nggak pegang uang lagi. Akhirnya udah saya cari, minta kardus, udah saya kolek aja tuh pedagang-pedagang di Senen, saya keliling tuh, ayo bantu buat makaman. Nah, lumayan terkumpul cukup lebih mungkin ya buat makaman itu, ngus-ngus makam, bayar makam di situ ya. Karena ambulan juga tuh gratis, ambulannya bantu juga nih, tidak bayar. Ya udah, saya dimandikan, lalu mereka sholatkan di masjid di seberang jalan sana. Setelah itu baru kita bawa ke makam, ke sana di KW-KW. Bawa waktu itu jam 9 malam itu. Datang ke sana, saya pakai ambulan, terus beberapa pedagang itu ngikut juga, mereka pakai mobil bak ngikut. Saya di ambulan itu bawa ke sana, dimakamkan lah orang ini. Sampai jam 10 malam saya selesai ngurus, saya harus ke Senen lagi, harus bikin berita acara kantor polisi kan dipanggil. Wah lumayan juga, dari siang belum makan. Tapi lumayan, di kantor polisi itu ada polisi berinisiatif membelikan makanan untuk saya dan seorang anak yang nemani saya di sini ketika menghadap polsek itu. Ya gitulah cerita kehidupan di jalan, itu cerita hanya sebagian kecil dari apa yang kita lakukan untuk orang-orang. Masih banyak lagi orang-orang yang kita tolong. Ya bukan kita tolong, saya tolong di jalanan karena kondisinya emang perlu ditolong gitu. Tapi yang meninggal itu ya jarang juga sih meninggal. Baru kejadian ini saya bawa orang sakit meninggal di dalam taksi, baru kali ini.
cukup kaget, biasanya masih tertolong ya. Kalau misalnya ada yang meninggal, biasanya berapa hari kemudian di rumah sakit baru meninggal gitu. Seperti kasus-kasus berapa orang yang saya urus, orang-orang tua di jalan, sekarat di jalan, yang mau meninggal saya terus. Biasanya umumnya kebanyakan sehat kembali ya setelah dia pada perawatan. Ya gitulah kisah saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan masih mau mendengarkan ocehan dari saya ini. Terima kasih. Wassalam.